Oke, balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas mengenai remote yang cocok buat kalian tuh yang mana, terutama yang baru terjun ke dunia FPV. Itu investasi untuk remote itu sangat penting, karena pemilihan remote yang salah nanti akan memperlambat proses belajar kalian ketika kalian mau menerbangkan drone. Faktor-faktor apa aja yang menentukan kita memilih sebuah transmitter atau remote atau radio? Ada 3 faktor utama yang menentukan remote itu cocok buat kita apa enggak. Nomor 1 itu adalah faktor ergonomis. Maksudnya ergonomis itu apa? Maksudnya adalah tergantung dari kebiasaan kita memegang remote-nya itu seperti apa, kemudian cara memegang stick gimbalnya itu seperti apa. Kalian itu model memegang stick seperti ini atau biasa disebut tumbler ya, atau sebagai pincer seperti ini. Nah, itu tergantung selera masing-masing pilot, karena untuk masing-masing pilot itu jelas tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Karena tiap orang posisi yang paling enak itu tiap orang beda-beda. Contoh kayak saya lebih nyaman nerbangin drone tuh pakai pincer seperti ini, karena apa namanya, menurut saya sih ini yang paling enak buat saya. Kalau misalkan menggerakkan itu lebih presisi, tapi sekali lagi tiap orang itu beda-beda. Terus apa, ukuran tangan. Nah, ukuran tangannya juga menentukan remote mana yang paling cocok buat si pilot itu. Contoh seperti saya, tangan saya termasuk ukuran tangan yang kecil. Jadi kalau misalkan pakai remote yang agak besar, itu akan kesusahan. Contoh seperti remote yang besar seperti ini, itu kalau misalkan saya pakai tanpa ada bantuan strap ya, yang biasanya nyantol di leher, ini akan sangat susah buat saya terbangin tanpa ada bantuan strap. Nah, itu tergantung dari kalian sih. Nah, ini kalau saya misalkan pakai remote ini ya, ini untuk menjangkau kayak yang sebelah kiri atas ini agak susah ya, karena memang ukurannya yang besar, sementara tangan saya juga nggak terlalu besar alias kecil ya. Jadi balik lagi tergantung dari masing-masing size dari tangan pilot itu sendiri. Buat yang pilot atau baru pakai micro drone yang micin nih, yang seperti ini, nah ini biasanya dapat remote gratisan dari paketnya, itu remote seperti ini. Nah, ini jenisnya ini adalah remote mainan, jadi kurang bagus lah kalau dibuat untuk belajar. Kalian akan susah untuk hover, untuk belajar akro apalagi, itu jelas udah pasti remote seperti ini nggak recommended. Jadi lebih baik langsung investasi ke remote yang agak bagusan. Yang kedua adalah support multi protokol. Artinya apa? Si remote itu nggak hanya terlock di satu protokol saja. Contoh kayak remote ini udah support di internal modulnya itu support protokol banyak, kayak protokol bayang, protokol FrSky, FlySky, itu udah disupport sama remote ini. Lalu faktor yang ketiga yang udah pasti adalah terkait tentang harga. Nah, harga untuk remote ini bervariasi ya. Nanti akan saya jelaskan remote yang di bawah 1 juta dan di atas 1 juta. Nanti akan coba saya jelaskan apa saja sih remote yang ada di pasaran saat ini. Next, saya akan jelasin remote berdasarkan range harga antara di bawah 1 juta dan di atas 1 juta. Ini versi saya ya, remote yang recommended itu seperti apa. Yang pertama itu ada FlySky i6. Nah, ini remote udah cukup populer untuk para pemula ya.
karena kenapa, harganya juga cukup terjangkau. Terus gimbal itu kayak gini nih, ini gimbal itu juga cukup presisi. Kemudian remote-nya sendiri itu bisa dimodifikasi, bisa ke protokol bayang ya. Jadi nggak hanya receiver FlySky yang bisa dia terbangin, tapi protokol yang lain itu bisa dilakukan binding asal udah dimodifikasi sebelumnya. Lalu antenanya itu juga bisa dimodifikasi juga. Antena bawaannya itu diganti dengan tipe yang SMA itu, jadi bisa diganti nih antenanya kayak gini nih, antenanya bisa diganti. Itu tadi kelebihannya. Nah, kekurangannya apa sih remote FlySky i6? Kekurangannya yang pertama adalah size nya yang cukup besar ya, jadi buat yang ukuran tangan kecil kayak saya ini mungkin kurang cocok megang remote itu. Lalu kekurangan yang kedua adalah remote itu boros baterai, karena dia menggunakan baterai size AA itu 4 biji gitu. Jadi kalian harus siapkan baterai AA banyak, atau kalau mau menghemat mungkin bisa pakai baterai AA yang bisa dicas ulang. Remote yang kedua yang recommended menurut saya adalah Beta FPV Light Radio 2. Itu bentuknya kayak gini, bukan seperti ini ya maksudnya, tapi bentuknya model kayak stick PS ya. Itu harganya juga cukup terjangkau. Kemudian gimbalnya juga cukup presisi, ukurannya juga ringkas nih karena modelnya kayak stick PS. Jadi buat kalian yang biasa terbangin remote pakai jempol nih, tumbler, itu akan sangat cocok menggunakan remote ini. Lalu dia juga bisa dicas via micro USB, jadi bisa langsung dicas tanpa harus dilepas baterainya. Lalu juga dia bisa digunakan di simulator. Jadi kalian misalkan punya game di PC atau di handphone Android, itu bisa menggunakan remote itu sebagai controllernya. Kekurangannya untuk Light Radio 2 ini adalah protokolnya untuk yang versi FrSky sama yang versi bayang itu dijual terpisah. Jadi satu remote tuh hanya cuman support FrSky saja atau bayang saja gitu. Jadi kurang cocok kalau misalkan kalian punya drone yang receivernya ada yang bayang micin kayak gini atau yang FrSky, itu kalian harus punya dua tuh remote itu. Tapi kalau misalkan kalian cuma satu receiver saja, misalkan bayang saja, itu cocok buat menggunakan remote itu. Kekurangan kedua yaitu baterainya yang cukup boros ya, karena kapasitasnya cuma 350 mAh baterai 2S. Itu cukup boros, biasanya cuma 2-3 jam juga udah habis kalau dipakai terus-terusan. Jadi sarannya sih beli ekstra baterai, kalau misalkan habis tinggal copot baterainya, ganti yang baru. Remote yang ketiga yang di bawah ring 1 juta itu ada Jumper T8 SG Lite. Itu remote-nya modelnya kayak gini, cuma lebih kecil ya, warnanya kuning. Itu juga recommended karena dia udah support multi protokol, tapi dia belum bisa binding ke bayang. Jadi protokol selain bayang kayak FrSky, FlySky dia udah bisa. Secara gimbal juga mirip-mirip dengan FlySky i6. Terus dia firmware-nya pakai Deviation TX. Secara ukuran juga ringkas ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Lalu dia juga bisa untuk main simulator. Kekurangannya adalah stoknya itu cukup langka sekarang, jadi susah untuk nyari remote itu. Lalu kekurangan yang kedua yaitu tadi dia nggak bisa binding ke bayang protokol ya, kecuali dimodifikasi ya remote-nya. Lalu antenanya juga nggak bisa diganti bawaannya, tapi kalau dimodifikasi saya yakin juga bisa. Terus baterainya juga sama nih kayak FlySky 6, dia pakai baterai AA 4 biji, jadi lumayan boros nih kalau kalian
nggak pakai baterai AA yang rechargeable. Kekurangan terakhir yaitu dia nggak bisa dipasang eksternal modul. Rata-rata sih remote yang di bawah 1 juta itu tidak ada eksternal modulnya, jadi nggak bisa di upgrade atau ditambahin modul lain via eksternal modul. Untuk rank di atas 1 juta, nah ini lumayan banyak nih pilihannya. Yang pertama yang recommended menurut saya itu ini T12 Pro Jumper. Ini remote salah satu remote favorit saya karena ini ukurannya itu pas buat tangan saya, terus switchnya juga cukup banyak lah, cukup lah kalau buat untuk nerbangin drone. Antenanya juga bisa diganti-ganti ini. Terus gimbalnya juga udah hal sensor gimbal ya, jadi lebih presisi lah, akurat. Dia juga support banyak modul, bayang bisa, fly sky bisa, dan dia multi protokolnya itu ada di internal modulnya. Jadi eksternal modulnya ini kosong. Kalau kita mau nambahin kayak punya saya ini, saya tambahin TBS Crossfire itu bisa. Jadi nggak perlu copot eksternal modulnya, cukup nempel di sini terus saja. Terus firmware-nya dia juga udah pakai OpenTX seperti ini. Ini gimbalnya juga udah enak, switchnya banyak. Terus yang paling penting juga dia pakai baterai ukuran 2S dan size-nya 18650 kayak gini nih. Nah ini baterai ini gampang dicari nih, biasanya ada di toko vape ya, itu gampang banget dicari, murah tapi kapasitasnya juga gede, biasanya bisa di atas 3000 mAh. Jadi apa namanya, daya tahan dari remote ini lumayan lama. Biasanya saya pakai juga seminggu sekali baru ngecas. Kekurangannya menurut saya sih ini nggak ada smart portnya ya, jadi kalau misalkan dipakai untuk flashing receiver ini nggak bisa dilakukan, teman, nggak terlalu masalah sih karena memang jarang untuk ngeflash receiver tuh. Tapi menurut saya sih ini salah satu remote yang paling saya rekomendasiin. Kalau misalkan kalian seperti saya nih, posisi tangannya juga kecil, kemudian nggak butuh remote yang terlalu besar, terus bisa multi protokol dan bisa juga untuk eksternal modul untuk support long range. Nah merek selain jumper itu ada Radiomaster TX8, itu mirip banget dengan ini tapi harganya lebih murah, fitur yang sama, hall sensor gimbal juga, support eksternal modul juga, cuman bedanya dia firmware-nya pakai Deviant TX. Kalau yang jumper T12 ini dia pakai OpenTX. Oh ya, sama yang Radiomaster TX8 itu port yang sini tuh dia pakai Type C ya. Kalau ini masih pakai port jadul ya, mini USB. Kalau yang Radiomaster dia udah pakai yang Type C. Dua-duanya sama, bisa main di simulator. Remote selanjutnya yang recommended menurut saya yaitu Taranis GX7. Nah Taranis GX7 ini salah satu remote sejuta umat ya, jadi bisa dibilang remote ini adalah remote standar lah kalau ingin menerbangkan drone, baik yang skala kecil sampai yang kelasnya hobi, itu biasanya teman-teman pakai remote GX7. Kelebihannya yang pertama yaitu dia udah full size gimbal, cuma standarnya dia belum hal sensor ya, tapi itu bisa di upgrade. Terus gimbalnya juga presisi banget. Kemudian by default dia internal modul receivernya pakai FrSky, bisa ngebind ke FrSky, semua FrSky itu bisa dibind. Dan dia juga punya external modul port yang bisa di-upgrade kalau misalkan kita main long range, jadi bisa pakai modulnya Crossfire, R9 atau Ghost yang terbaru itu bisa. Dan juga buat nerbangin micin
itu bisa pakai external modul namanya JP 4-in-1. Itu bisa nerbangin semua protokol selain Eversky. Terus secara firmware dia juga udah pakai OpenTX, dan dia juga ada smart portnya, jadi bisa buat flashing receiver. Biasanya yang sering di flashing itu Eversky SM Plus ya, pakai firmware yang baru di flash ulang, jadi telemetrinya bisa keluar di situ. Itu bisa dilakukan flash via remote-nya menggunakan export atau smart port. Terus dia juga udah pakai baterai 2S ya. Untuk kekurangannya itu menurut saya, sekali lagi, itu ukurannya besar buat saya, jadi saya agak kesusahan kalau menggunakan remote itu. Terus yang kedua, itu butuh biaya tambahan lagi kalau misalkan kalian mau upgrade gimbalnya ke hal sensor. Itu harganya sekitar 700 sampai 800 ribu. Terus kalau misalkan mau nerbangin micin, itu kalian juga harus nambah lagi external modul JP 4-in-1 nya, itu harganya kira-kira 400 ribuan. Jadi cukup lumayan kalau misalkan mau di upgrade, itu kalian mesti keluar biaya lagi. Terus untuk remote yang kisaran di atas 1 juta atau di atas 2 juta lah, lebih dikit, itu kalian bisa pakai remote ini, apa ini, Radiomaster TX16S. Ini sangat worth for value banget ini. Kenapa? Karena ini fiturnya juga udah banyak banget. Radiomaster ini brand baru ya, konon katanya engineer dari Jumper itu dia keluar, kemudian mendirikan perusahaan baru namanya Radiomaster, kemudian dia membuat remote yang mirip dengan yang Jumper keluarin, tapi dengan harga lebih murah, tapi fiturnya lebih bagus. Contohnya ini TX16S. Jadi ini kembarannya T16 ya, Jumper T16, atau bahkan bisa dibandingkan dengan T18 punyanya Jumper. Ini remote fiturnya banyak banget, melimpah banget. Nah ini coba saya nyalain ya. Nah ini dia punya layar gede banget, kemudian udah color, udah berwarna, terus katanya ini udah support touchscreen, cuman belum bisa dipakai karena touchscreen tuh baru disupport di OpenTX versi 2,4. Nah ini belum 2,4 karena memang OpenTX 2,4 belum keluar. Nah kelebihannya selain layarnya yang color dan gede, ini gimbalnya juga udah hal sensor gimbal. Ini cukup enak banget lah ini. Terus dia juga support external modul, jadi ini bisa dicopot. Modul Crossfire ini dipindahin ke sini juga bisa, karena modul multi protokolnya dia ada di internal, jadi nggak mengganggu yang eksternal. Untuk antenanya dia nggak bisa dicopot ya, jadi dia gini aja. Terus dia udah support USB Type C yang ada di sini. Dia Type C nya ada dua ya, yang di atas sama yang ada di bawah sini nih. Jadi kalau misalkan kalian main simulator, itu bisa colok kabelnya di sini, kemudian colok USB ke PC misalkan, jadi nggak mengganggu daripada dicolokin yang di sebelah bawah. Tapi untuk ngecasnya itu mesti harus di bagian bawah, yang di atas ini hanya untuk data atau untuk simulator aja. Terus port-portnya ini juga komplit, cuman kalau saya baca portnya di sini itu bukan smart port ya, jadi bukan untuk flashing receiver, jadi belum bisa flashing receiver kayak QX7. Terus untuk roll buttonnya ini juga kokoh banget, ini udah pakai besi ya, rasanya juga mantep banget. Ini layarnya gede juga, pokoknya enak lah. Tombol-tombolnya ini juga banyak banget lah, yang jelas kalian nggak bakalan kekurangan switch di sini. Switch yang banyak ini akan sangat berguna kalau kalian main aeroplane, karena biasanya switchnya itu butuh banyak banget. Untuk drone paling butuh 4-6 switch saja sih. Baterainya dia juga udah pakai yang
18650 ya, juga udah bisa. Tray-nya juga udah disediain. Cari baterai kayak gini tuh gampang banget, dan kapasitasnya juga gede-gede, jadi low maintenance lah. Nah, menurut saya ini adalah remote yang murah di kelasnya ya, dengan fitur yang melimpah banget. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu ukurannya nih, yang gede banget nih. Kalau buat saya ini kurang cocok, karena saya tipikalnya adalah pincer ya, jadi ini agak susah kalau buat saya untuk nerbangin, karena udah full size gimbal ya, jadi travel sticknya itu jauh banget nih. Terus untuk gapai switchnya ini buat tangan saya yang kecil ini agak kesusahan, tapi kalau misalkan tangan kalian besar, ini salah satu remote yang paling recommended. Remote terakhir yang saya rekomendasikan yaitu ini, TBS Tango 2. Nah, ini jadi remote daily driver saya sekarang, jadi saya kemana-mana atau nerbangin udah pakai remote ini. Alasannya simple, karena emang cukup compact ya, terus dia udah support multi protokol ya, yang LED size. Saya pakai IRX4 Lite. Nah, kayak gini, jadi bisa nerbangin micin kayak gini, atau yang FR Sky juga bisa, atau yang Fly Sky juga bisa. Pokoknya semua protokol bisa lah. Terus build quality-nya ini mantap banget ya. Terus buat saya yang tangannya kecil, ini sangat-sangat nyaman ya. Untuk firmware-nya dia pakai Freedom TX. Ini hampir sama dengan OpenTX ya. Cuman bedanya dia dikhususkan untuk TBS Tango 2. Untuk update firmware-nya juga cukup mudah, kalian tinggal colokin terus pakai aplikasi namanya TBS Agent X, kalian tinggal upgrade untuk firmware-nya, itu gampang banget. Kapasitas baterainya juga lumayan gede, dia 5000 mAh, bisa dicas langsung via USB Type-C. Ini selain buat ngecas juga bisa buat untuk main simulator pakai kabel Type-C. Ini tinggal colok di sini, kemudian USB-nya colok ke PC, udah tinggal main. Terus bentuk switchnya juga cukup unik ya, switchnya bukan bentuk seperti batangan seperti ini, tapi dia bentuknya model button ya. Nah, seperti ini, jadi lebih aman kalau misalkan jatuh, itu nggak rawan patah seperti remote pada umumnya. Ini yang versi Pro, bedanya cuman di gimbal sticknya ini dia bisa dilipat seperti ini. Udah bedanya sama yang tipe standar cuman ini doang. Jadi kalau misalkan kalian nggak butuh yang bisa dilipat seperti ini, kalian beli yang standar juga udah oke lah. Paling itu review dari saya. Kalau misalkan ada informasi dari saya yang kurang tepat atau keliru, tinggal koreksi, taruh komen di bawah ya. Kalau misalkan kalian ada masukan juga tinggal komen aja di bawah. Oke.